Pertama, ketika kami mulai membuka masjid 24 jam, maka perlu ada pengamanan. Karena waktu itu kita belum punya uang, maka saya membuat jadwal ronda masjid, terutama jamaah muda, bapak-bapak muda maupun remaja masjid. Kita jadwalkan ronda untuk piket melayani jamaah yang transit di malam hari maupun menjaga keamanan masjid. Alhamdulillah, kalau sekarang kami sudah bisa menggaji security 24 jam sehingga aman, dan bahkan orang yang singgah merasa aman. Salah satunya, mulai tahun 2003 kami berikan layanan garansi bagi yang kehilangan sendal, sepatu, sepeda motor di masjid, akan kami ganti baru dengan merek dan tipe yang sama. Ya. Jadi justru aman. Tapi cara berpikir kita sederhana. Kalau sampai di masjid ada kecurian, berarti kita belum mampu mensejahterakan rakyat. Maka yang kita tingkatkan adalah program mensejahterakan rakyat itu supaya tidak mencuri mereka. Pernah ada pencuri handphone di masjid karena kita pasang CCTV, ketahuan, tertangkap. Maka jangan dipukuli, jangan diapakan. Kita tanya kenapa mencuri. Ternyata pencuri itu, Pak, saya ini terpaksa. Anak saya perempuan SMP, sekarang di sekolahnya disuruh harus punya HP karena banyak tugas-tugas, ya, menggunakan HP. Ya, sebagai orang tua, ya ditangisi anak saya terpaksa. Oh kenapa? Ya kita antar pulang ke daerah Klaten itu. Kita ketemu keluarganya, kita tanya anaknya, betul kamu butuh HP-nya, kami belikan. Jadi masa ada pencuri di masjid cuma nyuri sendal karena lapar atau dipukuli, mestinya dipukul DKM-nya karena masih ada orang lapar. Artinya masjid itu harus menyelesaikan problem rakyat itu, ya. Jadi itu cara berpikir kita. Jadi alhamdulillah partisipasi masyarakat tinggi, apalagi kemudian banyak orang yang transit, jadi peluang. Maka orang jualan makanan, minuman bisa 24 jam. Ya, jadi sumber penghasilan masjid tambah ramai. Ya, karena orang lapar ke masjid aja itu masih ada yang jualan di masjid. Ya, jadi ini cara mengantisipasi ketika waktu itu belum ada uang, ya partisipasi jamaah ini yang kita libatkan, termasuk menjaga kebersihan masjid. Waktu kita belum punya uang, kamar mandi masjid waktu itu baru 6. Maka saya beri nama, saya ngambil satu kamar mandi, artinya saya yang bertugas membersihkan kamar mandi itu. Saya beri nama itu tanggung jawab saya. Nanti ada yang lain, Pak, saya kamar mandi nomor 2, saya kamar mandi nomor 3. Jadi masyarakat berpartisipasi. Sekarang sudah puluhan kamar mandi tersedia dan kita sudah bisa menggaji 13 orang untuk bagian kebersihan, ya, gitu. Jadi sebelumnya ya partisipasi masyarakat dan kita berikan contoh, kita sendiri yang memulai untuk jaga keamanan, untuk membersihkan, ya yang lain akan ikut berpartisipasi. Jadi itu yang kedua tentang posisi masjid. Awalnya masjid Jogokaryan itu masjid kampung, maka ketika saya buka 24 jam berkembang menjadi masjid transit.
Ketika ramai orang transit dan mendapat pelayanan, akhirnya malah jadi destinasi wisata. Jadi orang sekarang ke Jogja, ke Jogokarian saja, kira-kira begitu. Jadi sekarang jadi salah satu destinasi wisata. Nah, maka tentu masing-masing tipe masjid ini harus punya fokus berbeda. Kalau masjid transit yang dipikirkan adalah tempat parkir yang memadai, yang aman, sehingga orang senang transit di situ. Orang mau singgah, parkir motor saja nggak aman, ya tentu dia nggak akan singgah di situ. Ya. Maka dengan garansi kalau sendal, sepatu, motor hilang diganti, ya maka orang pengen transit di situ. Tenang, numpang tidur enak, karpetnya empuk, ya. Kadang-kadang masjid kita ini tidak nyaman untuk singgah. Pertama masjidnya ditutup, kedua kamar mandinya terbatas, yang ketiga malah kadang-kadang ada tulisan dilarang tidur di masjid. Bagaimana orang mau numpang istirahat? Ya, jadi, kemudian kita sediakan air minum, mau yang panas, mau yang dingin, ya. Nah itu kalau itu masjid transit. Kemudian kalau masjid wisata, salah satu kebutuhan wisatawan itu selfie. Maka masjid harus menyediakan foto booth misalnya minimal ya, 40 foto. Nanti masjid ini kalau orang singgah ke sini mau cari kenang-kenangan, saya pernah ke Masjid Al-Fatih, fotonya di mana posisi berdiri fotonya itu. Ya, kemudian landscape-nya masjid bisa terlihat semuanya. Dia foto diunggah di Instagramnya, oh ini di Masjid Al-Fatih, itu sudah tahu. Kadang-kadang yang merancang arsitek masjid itu tidak pernah terpikir kebutuhan selfie orang yang singgah itu. Di mana foto booth-nya? Kemudian tempat wisata, orang pengen punya buah tangan, oleh-oleh. Maka kami rancang oleh-olehnya apa yang spesifik. Oh, peci, batik, Jogokarian. Peci, batik dengan logo Masjid Jogokarian, makanan khas Jogokarian. Akhirnya jadi industri. Jadi ada yang bisa dibeli, ada yang bisa dikerjakan di situ, ya. Sehingga orang yang berkunjung itu mendapatkan sesuatu. Itu kalau masjid destinasi wisata, jadi masih ada souvenirnya, ada kulinernya, ya, ada aktiviti yang bisa dilakukan di situ. Salah satu contoh, kami dulu buat wisata kurban. Jadi negeri tetangga kita seperti Malaysia, Singapura, ya ASEAN lah. Itu di sana tidak ada tradisi misalnya Idul Fitri ada takbir dengan pawai keliling, menyembelih kurban di masjid. Ini bisa menjadi sebuah event wisata yang menarik. Kita undang untuk berwisata sekaligus berkurban di masjid kita, malam nginep di hotel kita, malamnya ikut takbiran keliling. Mereka pengalaman yang menarik. Paginya mereka menyembelih binatangnya sendiri di masjid. Ya akhirnya tadi bisa ribuan kita bawa ke daerah desa-desa. Akhirnya adalah besok nyembelihnya di sini. Sekarang kami kembangkan namanya takjil kurban. Bayangkan di Indonesia ini setiap tahun 5 juta pekurban, 5 juta orang muslim yang menyembelih kurban. Kalau satu binatang korban itu harganya 3 juta saja, itu ada dana 15 triliun tiap tahun itu di sektor peternakan, belum akikoh. Maka kami buat namanya takjil kurban. Ayo kurban bayar sekarang, jangan nanti menjelang Idul Adha. Kemudian kita kembangkan, jadi bayar bulan Muharram, kita belikan bisa dapat 3 ekor domba. 1 berikan bakalan pejantan, 2 bakalan betina, kita ternakkan di pesantren. Nah, ternak ini tumbuh. Ya, keuntungan beternak domba itu bersih per hari kira-kira 13.000 rupiah. Kalau 100
domba saja per hari kita punya 1,3 juta penghasilan. Nah kalau ini kita tumbuhkan di desa-desa, orang kota nitip korban dari bulan Muharram, ini sudah bisa pemberdayaan peternakan di desa. Kita ini ngajinya baru surat Al-Fatihah saja. Al-Baqarahnya nggak pernah dikaji. Padahal surat kedua itu sudah Al-Baqarah. Apa? Dunia, negeri-negeri yang kaya, negeri-negeri yang maju, semua basicnya adalah industri protein berbasis ternak sapi. Amerika, Eropa, Australia, New Zealand, mereka menjadi negeri kaya karena menghasilkan protein, karena ternak sapi. Maka dalam Quran itu surat kedua sudah Al-Baqarah. Kita ini hanya Al-Fatihah, udah nggak sampai Al-Baqarah, nggak punya ternak gitu. Nah kalau peternakan kita maju akan Ali Imran, keluarga kita akan tangguh dan kuat karena dia proteinnya cukup. Maka keluarga-keluarga tangguh akan lahir ketika proteinnya cukup. Maka Pak Prabowo punya makan bergizi gratis. Quran itu surat kedua Al-Baqarah. Mestinya peternakan itu harus kita kembangkan. Dan institusi ibadah yang untuk mengembangkan peternakan namanya Kurban dan Akikoh. Ini kami kembangkan. Ya, ini nanti menjadi sumber protein murah bagi rakyat. Ramadan ini kami akan mulai membuka ya gerai daging bersubsidi. Jadi dari pengembangan ternak kurban tadi nanti kita subsidikan menjual daging bersubsidi bagi warga miskin, sehingga warga miskin bisa beli daging murah. Zaman Mataram, Sultan Agung berjaya tahun 1621 sampai 1631. Mataram itu menjadi kerajaan yang hebat. Ketika konsumsi dagingnya tinggi, Pak. Penduduk ibu kota Mataram di Kerto Pleret waktu itu 13.000 orang. Sapi yang disembelih satu hari di Kerto Pleret itu 80 ekor. Kalau dianggap itu sapi reguler dengan ukuran 450 kg dengan daging murni satu ekor itu 130 kg. Berarti kira-kira satu penduduk Mataram di puncak kejayaannya itu konsumsi dagingnya satu hari 6 ton. Makanya rakyat Mataram maju, prajuritnya kuat. Tapi setelah kita kalah perang dengan Belanda, diajari prihatin, ya kita jadi bodoh, dikuasai Belanda 300 tahun lebih. Nah, kita ditipu oleh Belanda. Kalau ada ikan yang bagus, itu kualitas ekspor, jangan dimakan diekspor. Akibatnya kita coba makan ikan yang busuk, kita buat terasi, lauknya teri sama sambal terasi. Sementara mereka makan ikan tuna, ikan kakap, ikan yang besar-besar. Kalau sudah bagus, ekspor. Sehingga kita tidak pernah menikmati makan yang berkualitas. Maka sesungguhnya syariat kurban itu sumber kesejahteraan rakyat. Ini coba kita praktekkan. Jadi kurban itu jangan membeli di bulan Dzulhijjah. Kalau perlu nanti yayasan ya Global Insan Mulia ini punya gerakan kurban, jadi nanti punya peternakan sapi. Wali muridnya kurbannya ke sekolah, dibelikan sapi di awal. Kita punya peternakan. Ya, nah nanti dari hasil ternak itu untuk mensubsidi sekolah, sehingga gaji gurunya bagus tanpa membebani SPP murid. Ya, ini konsep kami, mau memajukan pendidikan tidak akan bisa tanpa meningkatkan kualitas guru. Tidak mungkin kualitas guru bagus kalau kesejahteraan gurunya rendah. Kalau mau punya guru yang baik, gaji guru harus bagus. Singapura kemudian diikuti Vietnam, itu menjadi negara yang maju dengan kualitas SDM yang tinggi ketika mereka memulai memperbaiki pendidikan dengan cara meningkatkan kesejahteraan para guru.
tahun 81 pertama kali saya ke Singapura, saya itu kaget Pak. Saya berdiri di pinggir jalan, ada taksi, saya dimarahi sama supir taksi, disuruh antri kan. Itu lihat antrian banyak, oh ya saya antri. Semua orang memarahi saya, orang itu nanti, oh ya antri. Tapi ada seorang perempuan pakai baju seragam itu tidak antri, langsung enggak taksi, dibukain pintu Pak. Saya protes, kenapa dia enggak antri? Semua yang antri bilang, she is teacher, dia itu guru. Jadi di Singapura itu guru dapat privilege. Yang lain antri kalau guru didahulukan. Gajinya tinggi, maka semua orang pengen jadi guru. Maka sekolah paling baik di Singapura adalah ya Universitas Pendidikan Singapura. Itu yang boleh masuk hanya Singapura, ya warga negara Singapura. Kalau Nanyang University itu orang asing boleh kuliah di situ, tapi sekolah guru hanya orang Singapura yang boleh itu. Gaji guru tinggi, jadi anak-anak pinter pengen jadi guru. Kami itu punya STIKIP, Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan Surabaya, Yayasan Al-Hikmah itu. Kita rekrut mahasiswa gratis, full beasiswa dengan standar tes. Kalau masuk ke STIKIP kita diterima, dia masuk ITB diterima. Standar tesnya tinggi. 600 mahasiswa yang lolos calon mahasiswa dari seluruh Indonesia. Begitu kita wawancara, banyak yang mundur, hanya 30 yang bertahan karena tahu mau jadi guru. Jadi anak-anak pinter itu tidak mau jadi guru karena persepsinya jadi guru itu miskin. Maka akhirnya ketika kami diskusi dengan Universitas Pendidikan Singapura, potong pas saja, kalau usah mendirikan STIKIP apa. Kamu ambil lulusan terbaik dari perguruan tinggi, lulus ITB, lulus ITS, lulus UGM yang bagus dari Fakultas Teknik, Fakultas Kedokteran, rekrut jadi guru. Kita kursuskan 4 bulan di Singapura. Kalau lolos, bersertifikat, kami gaji jadi guru muda, gaji minimal 10 juta sebulan. Banyak yang mau Pak. Jadi guru muda itu minimal 10 juta sebulan. Nanti 4 tahun kita kursuskan lagi jadi guru madya 15 sampai 50 juta. Nanti 4 tahun kursuskan lagi, lolos jadi guru utama, guru ahli 25 sampai 30 juta. Nanti jadi guru utama 50 juta sebulan. Banyak anak-anak pintar lamar jadi guru, setelah kita maju. Tapi kalau ini dibebankan wali murid menjadi mahal. Maka bagaimana menekan biaya? Kami mengembangkan wakaf produktif. Jadi sekolah itu punya lahan, awalnya 22 hektar, yang 10 hektar untuk kompleks sekolah, asrama murid, asrama guru, kelas-kelas, masjid. Yang 12 hektar kita gunakan untuk industri perkebunan. Kita mendirikan greenhouse kerjasama dengan pengusaha perkebunan. Satu greenhouse kita bangun dengan modal 400 juta. Saya tawarkan wakaf berkala. Wakaf berkala itu cukup nitip uangnya 3 tahun karena 5 kali panen bisa BEP. Jadi kira-kira 5 semester sudah BEP. Nanti setelah 3 tahun uangnya yang 40 juta kita kembalikan. Sekolah sudah punya 1 greenhouse. Jadi 10 muwakif dengan 40 juta 1 greenhouse. Kita punya berapa puluh greenhouse dari wakaf perkara tadi. Hasilnya untuk membiayai sekolah, jadi hanya sebagian yang dibebankan ke SPP murid, sehingga muridnya dapat pendidikan yang murah tapi berkualitas. Kesejahteraan gurunya ya lumayan karena take home terendah 13 juta guru muda itu, sehingga banyak yang mau anak-anak pintar jadi guru, ya sekolahnya maju dengan biaya yang tidak mahal bagi wali murid. Dengan apa? Wakaf produktif. Jadi konsep wakaf produktif itu bisa tidak hanya untuk masjid tapi juga untuk pendidikan ya. Jadi ini institusi keuangan syariah yang diajarkan dan dipraktekkan oleh Nabi setelah membangun masjid ya. Itu turun ayat 92 surah Ali Imran, itu lantana lebih rohatan
konsep wakaf produktif. Wah, ini Masya Allah, dari masjid ke pendidikan. Jadi nanti ketika wakaf produktif ini tumbuh, maka pendidikan jadi murah, masjid memberkahi, ya, dan lain sebagainya. Ya. Tapi kalau sekolah bagus tapi basic pembiayaannya dari SPP, maka yang bisa sekolah hanyalah orang kaya saja. Sehingga wali murid memilih sekolah. Kalau konsep kami, sekolah yang memilih murid karena sekolah yang punya uang. Ya gitu. Jadi kita pilih anak-anak yang pintar menjadi murid itu. Karena kita biayai dari wakaf produktif, ya. Nah, jadi saya kira itu positioning masjid sekolah itu bisa dengan gerakan wakaf produktif melahirkan anak-anak yang memiliki kompetensi yang tinggi, ya. Jadi unggulannya itu betul-betul unggul dari SDM, gurunya juga unggul, ya, tapi tidak tadi menjadi industri pendidikan karena kita biayai dari gerakan wakaf yang produktif. Ini insya Allah, ya, pendidikan kita akan jadi baik. Sehingga nanti anak-anak yang pintar akan menjadi pemimpin bangsa yang baik. Dia merasa berhutang jasa pada rakyat, maka dia akan memberi jasa pada rakyat. Ya. Jadi ini kalau di Malaysia kan berlaku namanya skim pendidikan, ya. Jadi di sana mahasiswa itu bisa kredit, nanti yang bayar perusahaan yang memakai tenaga sarjana, itu pajaknya digunakan untuk membiayai pendidikan, gitu ya. Jadi ada skim dulu pernah diterapkan di Indonesia yang sebenarnya namanya kredit mahasiswa, ya. Jadi sebenarnya institusi keuangan umat ini yang secara syar'i sudah diajarkan oleh Rasulullah bisa kita praktekkan. Tadi sesuai dengan posisi mesin. Kami mengelola juga mesin di perusahaan, misalnya di Gresik itu saya diserai oleh pengusaha pabrik pupuk PT Kolong Hijau. Jadi waktu itu, ya, ownernya datang ke Jogokaryan, Pak Kiai, saya mau bangun mesin asal Pak Kiai yang kelola. Maka disediakan tanah awalnya 5 hektar, kemudian diberikan dana 100 miliar, kita bangun masjid. Kemudian untuk pembiayaan operasional, ya, wakaf 50 hektar untuk kita tanam mangga, jadi kebun mangga untuk membiayai masjid, ya. Kita tanam mangga Jokana, Namdokme gitu, ya. Dari situlah masjid dibiayai. Sekarang tanah wakafnya menjadi 300 hektar, ya. Jadi masjid-masjid itu bisa bagus, makmur, mensejahterakan, tapi dengan wakaf produktif, bukan dari infak, gitu, ya. Nah, jadi konsepnya masjid perusahaan, ya, dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi, coba mari kita gerakkan kesadaran wakaf ini. Kalau orang ngerti fadilahnya wakaf, orang akan berebut ke wakaf. Karena ketika turun ayat tadi, sahabat berwakaf yang produktif, Rasulullah memanggil sahabat yang baru wakaf, kemudian Nabi berkata, telah turun ayat untuk kalian. Nabi membacakan akhir ayat surat Al-Fajr, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Ayat ini ditujukan untuk mereka yang telah berwakaf. Jadi kalau kalian yang telah berwakaf, nanti kalau ajal kalian datang, Allah yang akan memanggil roh kalian dengan ayat ini. Tapi kalau kita tidak pernah berwakaf, nanti yang membacakan ayat ini hanya mutin yang melepas jenazah, ya. Nah, maka dengan ayat inilah kita gerakkan wakaf produktif. Dan wakaf produktif tidak harus banyak, bisa secara kolegial. Kalau di Masjid Jogokaryan kami sediakan 1 kotak wakaf dan 1 nomor rekening. Itu orang boleh wakaf 5.000, 10.000, tapi secara kolektif bisa miliaran. Kita bisa beli hotel, kita
bisa beli sawah. Nah itu dari gerakan wakaf ya, yang kita lakukan ya. Nah jadi itu saya kira kalau zakat itu terlalu kecil, hanya 2,5% ya. Jadi wakaf produktif itu sudah terbukti dalam sejarah Islam menjadi sumber kesejahteraan ya. Di Mesir juga ada Muhammad Saleh yang mengelola wakaf produktif sehingga menjadi sangat maju. Universitas Al-Azhar Mesir maju karena badan wakafnya lebih kaya dari negara Mesir sendiri ya. Jadi itulah yang coba kita gerakkan. Jadi berbagai posisi masjid, baik masjid sekolah, masjid kampus, masjid perusahaan, masjid destinasi, masjid kampung, masjid perumahan, itu membutuhkan effort yang cukup besar. Yang kalau ini hanya dari sumber infak, ini terlalu berat. Dan infak itu naik turun pasang, surutnya terasa. Maka dengan gerakan wakaf itu relatif nanti dananya lebih stabil dan bisa tumbuh berkembang. Yang terakhir, gerakan tadi kadang-kadang kita ini kurang dalam sosialisasi. Ya, pemanfaatan program, contoh sederhana saja. Ketika masjid kita pasang wifi, orang sering, kok apa sih masjid pakai wifi? Tetapi ketika kemudian anak-anak SD kita kumpulkan, kemudian kita latih untuk membuat film, kita latih membuat konten, sehingga anak-anak masjid itu menjadi pejuang-pejuang masjid melalui media sosialnya. Kita kemarin adakan lomba membuat film pendek, itu luar biasa responnya anak-anak muda, itu cepat sekali ya. Termasuk Masjid Jogokaryan ini cepat sekali tersebar karena medianya anak-anak muda itu ya. Jadi oleh karena itu yang penting adalah bagaimana program yang kita lakukan ini tersosialisasi. Salah satunya adalah media sosial. Jadi media sosial itu harus digarap oleh masjid dengan sebaik-baiknya. Nanti berkait dengan pertanyaan sebelumnya, di mana anak-anak muda itu? Anak-anak muda masjid yang ramah anak maupun ramah remaja itu adalah masjid yang terkonsep di dalam mengelola anak-anak dan terorganisasi. Kalau di Jogokaryan, anak-anak itu dikelola oleh organisasi anak-anak itu sendiri yang namanya HAMAS, Himpunan Anak-anak Masjid. Ya, himpunan anak masjid itu anak-anak prasekolah sampai SD kelas 6 yang mengelola anak-anak SMP kelas 1, kelas 2. Program utamanya namanya Madinah, Madrasah Diniyah Hamas, dikelola oleh anak-anak SMP. Kalau ustadzahnya bisa mendatangkan yang profesional, tetapi pengelolanya anak-anak itu sendiri. Ya, mereka sudah berlatih berorganisasi, berlatih fundraising ya, itu mereka kita siapkan anak-anak muda ini dengan 5 program. 1 sukses studi, 2 sukses ekonomi, 3 sukses organisasi, 4 sukses sosial, 5 sukses ekonomi. Jadi sejak anak-anak sudah kita latih. Biarkanlah anak-anak berlari-lari di masjid daripada anak-anak lari dari masjid. Ya. Jadi kalau anak-anak lari-lari di masjid kan bisa kita arahkan, kalau sudah waktunya mau sholat diam, ya nanti diatur oleh tutor sebaya tadi yang diorganisir melalui Hamas. Kalau nanti sudah SMP kelas 3 diwadai namanya remaja masjid. Kalau sudah kuliah namanya Korma, keluarga alumni remaja masjid. Yang putri terhimpun di Umida, Umi muda, mereka sudah meninggal. Jadi setiap jenjang umur itu ada wadah organisasinya yang mengelola. Ya kadang-kadang di masjid itu tidak ada organisasi anak-anaknya, tidak ada hamasnya, tidak ada remajanya, tidak ada kurma umidanya, kan gitu. Jadi kalau di Jogokaryan memang rantai kaderisasi ini kita siapkan. Jadi wadahnya ada, programnya ada, sehingga terwadai dengan baik. Ya. Jadi satu contoh sederhana saja. Kita menggerakkan Ramadan itu sudah kita mulai mesin umat itu kita panasi H-60 2 bulan sebelum
sebelum Ramadan sebagaimana doa kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Amin 60 itu sudah kita sosialisasikan program Ramadan yang akan datang. Kita sudah akan menyiapkan buka puasa sekian ribu porsi, porsi 15.000. Anak-anak mulai campaign melalui media sosial. Narasinya sudah kita pilihkan dari hadis Nabi, man fatoroso iman karena lalu fi magfiratan lidunubihi warobbati minan nar. Barang siapa memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan itu, baginya ampunan dari dosa-dosanya dan pembebasan dari api neraka. Ya, bahkan dikisahkan ketika Nabi menyampaikan hadis ini, seorang sahabat protes, ya Rasulullah, itu enak orang kaya memberi buka puasa, dia dapat pahala yang demikian besar, bagaimana saya orang miskin? Nabi mengatakan, ambillah keutamaan memberikan buka puasa itu, sekalipun kamu hanya memberikan syurbatin ma'in, seteguk air putih, au madakotin lamtin, atau sehidupan susu, au tamarotin, atau sekedar kamu memberikan sebutir kurma. Nah, maka orang kaya miskin itu sesuai dengan kemampuannya memberi buka puasa, sehingga ya 2 miliar anggaran Ramadan itu 2 bulan sebelum Ramadan sudah kita kampanyekan, sehingga nanti 10 Ramadan itu sudah tercukupi, bahkan sudah 100-an juta. Sementara banyak masjid sudah mau Ramadan, panitianya saja belum dibentuk ya. Jadi ini nanti H-10 kita sudah ada aksi membuat dekorasi sepanjang jalan, karena ada sebuah hadis, man faroha bidulkuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niron. Barang siapa merasa gembira, bahagia dengan datangnya Ramadan, Allah akan membebaskan jasadnya dari disentuh api neraka. Maka kegembiraan Ramadan itu sudah kita hadirkan 30 hari sebelum Ramadan itu, lampu, dekorasi masjid. Nah ini sudah kurang 30 hari, masjidnya tidak ada tanda-tanda mau Ramadan. Ini gir-girnya itu tidak ada, parohanya itu tidak diekspresikan, ya. Sehingga effort, potensi umat ini belum tergerak, ini sudah kurang berapa hari. Nah kalau kita hamil 60 sudah, oh ya 60 hari Ramadan, mereka sudah menyisihkan uangnya nanti untuk buka puasa, sudah menyiapkan pendalaman fikirnya, sudah ini jadi sudah memang mesin umat ini harus dipanasi. Ya termasuk kalau di politik Islam ya jauh 5 tahun sebelumnya kita ini sudah memilih pemimpin begitu, sehingga nggak bingung nanti milih pemimpin. Maka dulu sudah disiapkan loh, Dokoricu Jumbeju Sakai, Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia. Sebelum merdeka sudah disiapkan dulu. Tanggal 19 September 44 itu sudah dikumpulkan orang di lapangan Kada Banteng oleh Tan Malaka dan Bung Karno. Sudah digembar-gemborkan kita akan segera merdeka. Ya, jadi umat sudah, rakyat sudah semangat menyambut gegap gempitanya kemerdekaan. Mereka sudah menyanyi Indonesia Raya, sudah menyahut dengan lagu di timur matahari mulai bercahaya, bangun dan berdiri rakyat semua, marilah mengatur barisan kita, pemudi-pemuda Indonesia. Itu sudah lagu itu setahun sebelum kemerdekaan. Maka memilih presidennya tepat. Coba, pendidikan tinggi belum banyak, sarjana belum banyak, tapi rakyat kita memilih presiden Insinyur Soekarno yang ijazahnya asli dan jelas. Wakilnya presiden Dr. Andus Muhammad Hatta, lulusan Amsterdam Al-Ekonomi, ijazahnya asli dan jelas. Kita ini mau pemilu nggak ada persiapan, akhirnya yang ijazahnya nggak jelas kepilih. Masa dulu wakil presidennya Hatta, setelah Bung Hatta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, kemudian ada Malik, kemudian Umar Wiradinusuma, Tri Sutresno, Habibie, kan gitu. Lah terus Gibran, gitu loh. Jadi itu, ini kan kemunduran tata pikir rakyat kita ini karena tidak ada persiapan. Pemilu, akhirnya cuma yang menang, yang berjuang, yang menyediakan beras baju
oligarki yang berkuasa, orang bodoh dijadikan pemimpin karena yang milih hanya dikasih berdua. Maka pemilu kita ini NPWP nomor piro wani piro. Tidak boleh, kita itu tidak boleh menjadi bangsa yang mundur, tidak boleh. Bodoh kalau itu terjadi. Maka harus ada edukasi, termasuk masjid ini adalah baik siasat, rumah politik. Rakyat harus dididik berpolitik di masjid. Malah sekarang ada orang ngomong, Pak jangan bicara politik di masjid. Nah jadilah orang-orang yang nggak jelas jadi pemimpin. Ya. Dan boleh, masjid harus bicara politik. Harus ngerti cara memilih pemimpin itu. Umat kita harus teredukasi dengan baik di masjid. Ya, jadi masjid itu tempat menyiapkan pemimpin. Jadi kalau kita ingin menjadi negeri yang maju, itu tergantung pemimpinnya. Maka Bung Hatta dulu mengatakan, bangsa yang besar bukan karena wilayahnya yang luas, bukan karena sumber kekayaan alamnya, bukan karena jumlah rakyatnya, tapi kualitas pemimpinnya. Ya. Anak-anak domba menjadi hebat kalau dipimpin oleh seekor singa, karena anak-anak domba dari kecil sudah belajar mengaum. Tapi sekelompok singa akan menjadi ringkih dan lemah kalau dipimpin oleh seekor domba, karena anak-anak singa sudah belajar mengembang. Gitu ya. Jadi pemimpin yang menentukan. Maka Masjid Al-Fatih ini harus menyiapkan siswa-siswa sekolahnya, maksudnya calon-calon pemimpin. Jadi harus bicara kepemimpinan. Jangan membiarkan Indonesia dipimpin oleh dealer. Indonesia harus dipimpin oleh leader. Mosok mahasiswa kalah sama Pak Khalid. Ya. Pak Khalid yang nelayan itu cerdas pemikirannya, sementara yang front mahasiswa malah membela hatinya. Ini kan kegagalan pendidikan perguruan tinggi kita yang mencetak guru-guru terdidik. Gitu ya. Tidak boleh sekolah kita melahirkan guru-guru terdidik, harus melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa. Jadi saya kira yayasan ini luar biasa. Pesantrennya saja sudah diberi nama Abdurrahman bin Auf, itu berarti sebuah vision yang luar biasa. Mestinya diberi nama Al-Fatih, ini saya kira juga vision melahirkan Al-Fatih. Nah, saya kira inilah yang harus kita gerakkan benar-benar, sehingga ya paling tidak 20 tahun ke depan lah alumni dari sini akan ada yang muncul menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Demikian, saya kembali ke